Shalom, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara-saudari, dalam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini gereja merayakan perayaan Pesta Malaikat Agung. Dan tentu kita sudah mengetahui para malaikat agung. Dan hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Kata Filipus kepada Natanael, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita merayakan perayaan Pesta Malaikat Agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael, yang dirayakan secara khusus pada hari ini. Saudara-saudari, kita telah mengetahui bahwa para malaikat adalah orang-orang pilihan Allah yang diangkat Allah untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Malaikat-malaikat diangkat untuk diutus menyampaikan pesan-pesan Allah, untuk diutus sebagai penolong, sebagai pelindung umat Allah. Mereka adalah orang-orang yang setia. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang taat kepada Allah, yang siap untuk melayani Allah di dalam karya-karya Allah. Kita telah mengetahui malaikat agung Mikael sebagai pelindung yang siap untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan iblis. Mikael artinya siapa dapat menyamai Tuhan. Dan tentu kita bisa melihat gambaran dalam kitab Wahyu bagaimana pertempuran yang terjadi di surga. Malaikat Mikael dan malaikat-malaikat lainnya berperang melawan bala setan. Malaikat Mikael telah menjadi pelindung, pembela. Lalu kita juga mengetahui tentang malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel adalah malaikat yang telah diutus Allah untuk menyampaikan pesan kepada Maria tentang keselamatan yang dinyatakan Allah kepada Maria. Dan tentu Gabriel sebagai pembawa warta Allah, pembawa sukacita Allah. Yang makanya Gabriel itu berarti Tuhan kemenanganku. Di dalam kabar sukacita ada kemenangan. Di dalam kabar sukacita ada keselamatan yang dinyatakan Allah melalui para malaikatnya. Dan itulah yang kita dengar dalam Injil hari ini. Bahwa Allah ingin menyatakan keselamatan kepada setiap orang yang datang menemuinya. Ketika Filipus berkata kepada Natanael, "Mari dan lihatlah." Sesungguhnya Filipus mau mengatakan kepada Natanael, "Mari untuk bersatu dengan Allah dan lihatlah
kemuliaan dan keselamatan Allah akan dinyatakan. Yang berikut Rafael, yang berarti Tuhan menyembuhkan. Rafael kita bisa temukan di dalam kitab Tobit, di mana malaikat Rafael diutus memberikan perlindungan, memberikan penyembuhan bagi mata Tobit yang buta. Saudara-saudari, para malaikat agung telah dipilih oleh Allah untuk membawa kabar sukacita, membawa kemuliaan dan kebaikan Allah. Kita pun hari ini bersyukur kepada Tuhan bahwa melalui para malaikat kita bisa belajar, kita bisa memahami bahwa kita semua pun dipanggil untuk membawa kabar sukacita keselamatan kepada setiap orang. Untuk menjadi pelindung dan pembela, untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan iblis dalam diri kita. Kita adalah malaikat bagi diri kita sendiri, dan kita juga malaikat bagi sesama. Kita juga bisa menjadi malaikat bagi orang lain untuk membawakan penyembuhan, untuk membawakan perlindungan bagi orang lain. Seperti Rafael membawa perlindungan penyembuhan bagi Tobit. Seperti Mikael yang telah mengalahkan kekuatan iblis setan. Seperti Gabriel yang menjadi sukacita pewarta. Kita bisa menjadi malaikat di dalam kehidupan kita kalau kita mau setia dan mendengarkan Allah. Semoga saudara-saudari, Tuhan memberkati kita hari ini dalam seluruh karya hidup kita, teristimewa dalam seluruh pernyataan dan pewartaan tentang kasih Allah, bahwa hidup kita adalah sukacita bagi sesama. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.